Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yusma'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, thumma amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk pertama kalinya kita berjumpa di masjid ini. Semoga semua Allah Subhanahu wa taala limpahkan keistiqomahan. Allah jadikan kita semua dimudahkan beramal soleh, diberikan taufik untuk senantiasa bersemangat dalam mengerjakan amalan-amalan yang Allah Azza wa Jalla bukakan dan mudahkan bagi kita semua. Allahumma amin wa ya mujibas sa'ilin. Tema kita hari ini insyaallah apa judulnya? Kalau terakhir kenapa emangnya? Sampai jam berapa biasanya kajiannya? Sampai jam 12. Masya Allah. Kajian menjelang buka ini. Baik. Ini tema ini saya ambilkan daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang Nabi mengingatkan para sahabatnya agar mereka bisa khusyuk dalam sholat. Caranya adalah dengan banyak mengingat kematian. Maka saya ambil tema ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, "Udhkuril mauta fi sholatika." Ingatlah kematian di dalam sholatmu. Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi sholatihi, apabila seorang mengingat mati di dalam salatnya, apa yang akan terjadi? Faharriyu an yuhsina sholatahu, maka dia akan memperbagus salatnya. Seorang kalau dia ingat ini adalah salat yang terakhir bagi dia, maka dia akan apa, Bu? Memperbagus salatnya. Dia akan totalitas di dalam salatnya tersebut. Dia akan memberikan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingat kematian ini juga adalah ibadah yang tersendiri. Siapa di antara kita hari ini sudah mengingat kematian? Saya mau tanya ibu-ibu, yang hari ini sudah mengingat kematian siapa? Karena orang yang mengingat kematian pasti dia akan memperbaiki perbekalannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat Ansor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Siapa, Bu? Orang mukmin yang paling utama kira-kira siapa? Pengen nggak kita menjadi orang mukmin yang utama, yang afdal? Nah sekarang ditanya sama sahabat, siapa mukmin yang utama itu siapa? Jawabannya siapa, Bu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang baik itu adalah yang paling bagus budi pekertinya, yang akhlaknya apa? Baik. Ternyata sahabat Ansor ini tidak cukup sampai di sana. Pertanyaan beliau dilanjutkan, wa ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi orang cerdas itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan orang yang dia mendapat prestasi-prestasi mentereng. Orang cerdas bukan dia yang senantiasa dapat pertanyaan kemudian dia bisa menjawab. Orang cerdas secara hakiki, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan, aktsiruhum dzikron, aktsiruhum lil mauti dzikron, orang yang banyak mengingat kematian. Apa dampak daripada banyak mengingat kematian tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan ahsinuhum lima ba'dahu isti'dadan,
dan dia pun akan mempersiapkan perbekalan yang terbaik untuk hari setelah kematian. Kenapa seorang yang beriman itu akan mempersiapkan perbekalan yang terbaik setelah dia mati? Karena dia tahu, Bu, bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia adalah kehidupan yang lebih lama dan lebih sulit. Kita ambil fase kehidupan kita. Yang pertama adalah fase alam janin. Berapa lama? Normalnya 9 bulan. Rata-rata atau normalnya 9 bulan. Walaupun ada yang kurang, ada yang lebih. Tetapi rata-rata 9 bulan. Setelah itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini berada kisaran umur berapa? 60 sampai 70. Siapa yang umurnya 60? Siapa yang sudah 60? Masya Allah. 70? Udah 70? Udah masuk. Ya Alhamdulillah. Jadi ini taufik yang besar ya. Yang umurnya udah 60, udah 70. Siapa yang di bawah 40? Masih di bawah 40? Jomblo enggak? Kalau umur masih di bawah 40, ini masih ada kesempatan. Artinya apa? Dia belum masuk usia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena satu-satunya usia yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah usia 40. Allah berfirman, "Idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah." Kalau seorang itu sudah mencapai usia 40 tahun. Nah, orang yang sudah mencapai 40 tahun, kalau dia berada di dalam pola hidup yang seperti ini, kita berdoa dengan izin Allah, dia pun akan wafat dalam kondisi yang demikian. Kenapa demikian? Kata para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan usia 40 tersebut, siapa yang masuk usia 40, dia belum memperbaiki dirinya, alamat dia meninggal su'ul khotimah lebih besar. Kenapa? Karena antara 40 ke 60 dan 0 ke 40 itu lebih panjang mana usia? 0 ke 40. Apa enggak cukup waktu segitu untuk dia berpaling dari Allah? Dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 40 ini adalah usia warning. Ini sebuah taufik yang ibu-ibu harus syukuri. Apalagi tadi ada yang sudah 70, ada yang 60 plus. Ini harus disyukuri dan harus dijaga. Apa terus tugas kita setelah itu? Kita tahu usia kita 60-70. Sekarang kita tinggal persiapkan perbekalan kita. Habis itu apa? Kehidupan setelahnya ada alam barzah, alam kubur. Berapa lama di alam barzah? Selamanya di alam barzah. Sampai kiamat tegak. Sampai kiamat tegak. Dan berapa lama itu wallahu a'lam. Karena Nabi Adam pun sekarang masih di alam barzah. Nabi Adam selama hidupnya di dunia sekitar 1000 tahun usianya. Dan sekarang lebih daripada 1000 tahun beliau sudah di alam barzah, menanti akan ke hari kebangkitan. Setelah itu ada namanya alam mahsyar. Alam mahsyar ini akan menentukan seseorang apakah dia di surga atau di neraka. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang penghuni surga. Nah, orang-orang yang beriman, mereka tahu di sana ada perjalanan yang lebih panjang dan lebih sulit, sehingga apa yang terjadi kepada mereka? Mereka akan apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahsinuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mereka akan memperbagus amalan mereka, karena mereka akan tahu ada perjuangan yang lebih setelah ini. Karena kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belia, muda, tua, sakit, sehat, kaya, miskin, semua pasti akan mendapati apa? Kematian. Semua pasti kita akan mendapati kematian. Maka sudah cukup kematian itu sebagai pengingat bagi kita semua. Jadi kalau ini, seandainya ini adalah Ramadan terakhir kita, maka apa yang harus kita perbuat ibu-ibu? Memperbaiki amal soleh kita. Selesai? Alhamdulillah. Kajian selesai berarti. Kan judulnya apa? Bila ini Ramadan terakhirku. Kalau ini Ramadan terakhir, apa yang harus kita lakukan? Maksimal dalam beramal soleh. Berarti selesai kajian? Alhamdulillah. Pesannya sudah tersampaikan.
Ini pesan yang ingin saya sampaikan. Baik, kita ternyata berada di bulan yang Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh kebaikan. Allah jadikan kita bersyukur. Harusnya kita bersyukur Allah jadikan kita masuk di dalamnya. Maka tugas kita ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita untuk berusaha secara maksimal, beramal soleh dan mempersiapkan perbekalan ketika kita nanti hendak berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selain Allah memerintahkan kita puasa, ternyata Allah Azza wa Jalla di dalam puasa ini, di dalam bulan Ramadan, Allah menyediakan banyak keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Di antaranya seperti dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Namun demikian, ada saja ternyata hal-hal yang menghalangi seorang itu untuk bersemangat beramal soleh di bulan Ramadan. Tadi kan kita sudah tahu tujuan kajian kita ini intinya apa? Agar seorang beramal soleh di bulan Ramadan. Tapi ternyata ada penghalang-penghalang yang menjadikan seorang itu tidak bisa beramal atau terhalangi dia dari beramal soleh di bulan Ramadan. Di antara penghalang-penghalang tersebut, yang pertama, banyak angan-angan. Selalu berkata nanti dan nanti. Padahal Allah beri taufik, Allah beri ilham untuk dia beramal soleh. Jadi ibu-ibu, sering nggak terbesit di benak kita terkadang saya mau melakukan ini, tapi terkadang selah kata orang Jawa, engkau wae gitu, nanti dululah gitu, nanti dulu, kayaknya habis ini saja. Tapi ketika misalnya kita terbesit di hati kita, saya mau sedekah, nanti dululah, nunggu menjelang maghrib. Tapi ketika sudah masuk maghrib pun kita akhirnya hilang kesempatan itu. Sering nggak terbesit itu? Ketahui ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika terbesit di dalam diri kita untuk beramal soleh, itu adalah ilham atau itu adalah taufik dari Allah untuk kita beramal soleh. Jangan pernah ditunda sebelum setan datang dan menggelincirkan kita. Itu tadi kita sedang digelincirkan setan. Yang tadi kita niat untuk sedekah di menjelang buka. Ketika menjelang buka kita nggak sedekah, sampai ketemu tarawih akhirnya nggak jadi sedekah. Ini setan sudah menggelincirkan kita. Makanya kalau kita terbesit sesuatu untuk beramal soleh, segera lakukan. Pengen tasbih, segera bertasbih. Ingin istighfar, segera istighfar. Jangan nunggu diopnam dulu baru istighfar. Jangan nunggu dikerokin badannya udah merah-merah baru banyak tasbih. Coba kita lihat perkataan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putra Umar bin Khattab. Beliau pernah menuturkan, "Idza amsayta fala tantadirus sabaha." Kalau kalian di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadirul masaa. Kalau kalian di waktu pagi, jangan tunggu lagi waktu sore. Wahud min sihhatika limaradik, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian wa min hayatika qabla mautika, dan optimalkan, manfaatkan waktumu hidup sebelum datangnya waktu kematianmu. Nah, orang yang seperti ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengorientasikan kehidupannya terhadap kehidupan akhirat. Tapi kalau orang menunda, akhirnya dia terlalaikan dan akhirnya tersibukkan dengan perkara dunia. Yang akhirnya, kamu tahu kamu bakal mati. Dia mengatakan, saya tahu saya bakal mati. Tapi apa? Akhirnya dia nggak akan mempersiapkan. Dia hanya sebatas tahu dia akan mati, tapi dia tidak tahu di setelah itu ada hari pertanggungjawaban. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa." Yang aku paling takutkan menimpa diriku adalah mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan, suka menunda.
Apa alasannya? Ali bin Abi Thalib kemudian menjelaskan, fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu itu akan menjadikan seorang jauh berpaling dari kebenaran. Orang yang ikut hawa nafsu apa, Bu? Jauh dari kebenaran. Sudah dijelaskan dalilnya ini A, B, C, D, sahih dari Al-Quran demikian. Dia akan mengatakan apa? Wah, ini kan budayanya begini. Nenek moyang saya sudah melakukan gini. Kok dilarang? Ini karena apa? Dia mengikuti hawa nafsu. Wa amma tulul amal fayunsiyal akhirah. Adapun panjang angan-angan itu menjadikan seorang lupa akan kehidupan akhirat. Siapa yang mengatakan ini? Siapa tadi yang mengatakan? Ada ujiannya habis ini loh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, ittaqu fit taswif. Jauhilah oleh kalian sikap menunda-nunda. Fa innahu min junudi syayatin. Sesungguhnya sikap menunda-nunda itu termasuk di antara bala tentaranya setan. Coba kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman menyebutkan tentang kenikmatan surga dan kenikmatan yang didapat oleh penghuni surga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan surga itu dapat dibagi menjadi dua. Ada kenikmatan yang berkaitan surga itu sendiri dan kenikmatan yang didapat para penghuninya. Nah, ketika menyebutkan kenikmatan tentang penghuni surga dan kenikmatan yang ada di dalam surga, Allah mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, kata Allah, untuk yang demikian itu hendaknya mereka berlomba-lomba. Untuk yang demikian itu harusnya mereka berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah yang surganya itu seluas langit dan bumi. Coba kita lihat hadis tentang alumni neraka yang masuk surga paling akhir. Pernah dengar? Alumni neraka yang masuk surga paling akhir. Dia pengen dimasukkan Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan dia pohon di surga. Kata dia, perlihatkan saya ya Allah. Kata Allah, silahkan kamu mendekat lagi. Kata dia, cukup sampai di situ saja. Tapi Allah buka lagi. Kata Allah, kamu nggak akan meminta lagi? Nggak akan. Tapi setelah dia lihat surga, dia pengen dimasukkan ke dalam surga. Ini untuk penghuni neraka atau penghuni surga yang masuk surga paling akhir, dia diberikan surga yang kaplingannya itu 10 kali lipat lebih luas daripada dunia dan isinya. Ini untuk alumni neraka jahanam. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang demikian kita itu harus berlomba-lomba. Ibu-ibu lihat ada kebaikan yang dibuka, nggak bisa bersedekah, nggak bisa memberi dengan amalan, maka paling minimal kita membantu dengan menyebarkan, tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang pertama. Apa yang pertama yang menghalangi seorang beramal soleh? Panjang angan-angan, suka menunda-nunda. Yang kedua adalah ghulu. Apa ghulu, Bu? Nih, ghulu. Leher. Itu bahasa Jawa. Ghulu bahasa Arab artinya berlebih-lebihan. Ghulu artinya berlebih-lebihan, melebihi batas kemampuannya. Ghulu melebihi batas kemampuan. Sehingga apa? Konsekuensinya orang yang seperti ini, ghulu melebihi batas kemampuan, akan memaksakan sesuatu yang sejatinya dia tidak mampu untuk memikulnya. Yang berdampak apa? Berdampak hal tersebut menjadikan dia tidak sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Orang yang ghulu menjadikan dia apa, Bu? Tidak bersemangat dalam beramal soleh. Coba kita lihat sebagai contoh. Ada orang, kita beri contoh lagi sedekah saja. Dia punya uang 50.000. Ketika dia lihat kesempatan untuk bersedekah, dia langsung bersedekah dengan uang semuanya. 50.000. Setelah itu dia nggak punya uang. Ada kesempatan sedekah yang kedua terbuka, dia pengen sedekah, dia nggak punya uang. Akhirnya dia terhalangi nggak? Terhalangi untuk beramal soleh.
Tapi kalau orang bisa menyisihkan sedikit, oh ini untuk selanjutnya, dia akan sisihkan lagi. Dia akan apa? Bersemangat. Sehingga setiap kali dia punya hasil, setiap dia punya harta, dia ingin untuk bersemangat dalam bersedekah. Jadi jangan berlebih-lebihan, melebihi batas kemampuan diri. Seperti juga seorang, saya target hari ini saya harus baca 3 juz misalnya. Qadarullah, dia sangat sibuk. Akhirnya dia bekerja, kemudian tubuhnya lelah. Di dalam kondisi yang lelah tersebut dia memaksakan untuk membaca Quran. Yang aslinya dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, karena kondisinya ngantuk, tiba-tiba dia minal jinnati wan nas. Pernah enggak seperti ini? Pernah enggak? Sering kayak seperti ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan orang itu kalau ngantuk, dia mau sholat disuruh tidur dulu. Karena apa? Nanti dikhawatirkan ketika dia sholat, yang harusnya dia memuji Allah, gara-gara ngantuknya tersebut dia bisa menjadi mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gulu. Makanya cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau pernah menuturkan, kata beliau, rahimahullahum ra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seorang yang dia tahu kapasitas dirinya, kadar kemampuan dirinya. Kita mampunya melakukan ini, bagus seperti ini. Lakukan apa? Sesuai kemampuan. Berarti dari sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap masing-masing kita hendaknya apa? Muhasabah, introspeksi diri kita. Batas kemampuan kita ini seberapa? Jadi kita itu harus bersikap wasat. Apa wasat? Pertengahan. Tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Kita ada di tengah-tengah. Ini sikap mukmin yang baik yang seperti ini. Sesuai kadar kemampuannya. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang menghalangi seorang untuk sulit beramal sementara dia tahu bahwa ini adalah bulan yang penuh kebaikan dan dia tahu bahwasannya usia tidak lama lagi akan dia tinggalkan dengan usia yang semakin menipis, dia akan tinggalkan dunia ini. Apa yang menghalangi mereka? Yang ketiga adalah rasa malas yang terus dipelihara dan dituruti. Rasa malas yang terus dipelihara dan dituruti. Sehingga kewajiban kita adalah kita hendaknya senantiasa merawan rasa malas tersebut dengan senantiasa bertawakal kepada Allah dan memaksa diri kita untuk beramal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, dalam beramal soleh untuk suatu kebaikan, jiwa ini harus dipaksa. Saya mau tanya, kenapa? Kenapa untuk amal soleh, untuk kebaikan, jiwa ini harus dipaksa? Kenapa? Karena titik-titik. Kalau pertanyaannya kenapa, kan jawabannya karena. Kenapa, Bu? Barakallahu fikum. Karena jiwa kita ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya jiwa ini, hawa nafsu ini, sejatinya senantiasa mengajak seseorang itu untuk selalu mengerjakan keburukan. Illa man rahima rabbih. Kecuali orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat Allah, caranya adalah dengan beramal soleh. Makanya ketika disebutkan, ibu-ibu kalau mendengar hadis yang menyebutkan Nabi SAW bahwa seorang hamba itu tidaklah masuk surga disebabkan amal yang dia kerjakan, tetapi disebabkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan disebabkan amal soleh, tetapi disebabkan rahmat dari Allah. Tetapi di dalam ayat Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang kalian kerjakan. Kontradiksi enggak ayat sama hadis? Hadis menyebutkan manusia atau seorang hamba tidak akan masuk ke dalam surga disebabkan amal. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian amalkan atau kalian kerjakan. Kontradiksi enggak?
Nampaknya kontradiksi. Lantas bagaimana mengkompromikan hadis yang sahih dengan ayat Al-Quran ini? Para ulama menjelaskan, dengan beramal soleh inilah seorang hamba akan mendapat rahmat. Jadi kalau kita mau mendapat rahmat Allah, jangan malas-malasan, jangan mager. Beramal soleh. Yang semoga dengan hal tersebut kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini cara mengkompromikannya demikian. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa ibu-ibu? Rasa malas ini akan mendatangkan kerugian di dua kehidupan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Orang malas-malasan di dunia ada yang sukses nggak? Nggak ada yang sukses orang malas-malasan di hidupan. Nggak ada. Ustadz, itu ada anak pemain game. Duitnya miliaran. Kekayaannya bertambah terus. Padahal kerjanya cuma main game. Ya kita katakan, dia main gamenya malas-malasan apa semangat? Semangat. Maka dia semangat di satu sisi, tapi malas di sisi yang lainnya. Maka demikianlah seorang yang ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat. Makanya Allah mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian. Ketika Allah memerintahkan kita berbekal, berarti kita diperintahkan bersemangat apa malas-malasan? Bersemangat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan ini harus dipaksa. Jiwa mengajak kepada apa yang Allah larang. Tapi kita takut. Takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut Allah akan murka kepada kita. Kemudian yang keempat, apa yang menghalangi kita sulit untuk beramal atau bersemangat dalam beramal? Yang keempat adalah dosa dan maksiat. Disebabkan apa? Dosa dan maksiat. Ini benar-benar Bu ya, dosa ini pengaruhnya sangat mengerikan sekali. Ibu-ibu bisa beli buku, alhamdulillah di Indonesia sudah diterjemahkan. Judul bukunya Ad-Da' wad-Dawa. Karangan siapa? Buah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini buku bagus sekali. Obat, penyakit dan obatnya, kalau diterjemahkan bukunya itu. Ad-Da' wad-Dawa. Coba kita lihat perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan bahwa dosa ini menghalangi maksiat, atau maksiat dan dosa ini menghalangi ketaatan seorang hamba. Beliau mengatakan, hirmanut ta'ah. Di antara pengaruh buruk maksiat adalah menghilangkan amalan ketaatan. Falau lam yakun lidzambi uqubatun illa ay yasudda 'anit ta'ati takunu badalahu wa yutlaq wa yaqta'u tariqat ta'atin ukhra fayanqati 'alaihi bidzambi tariqatu thalathatin thumma rabi'atun wa halumma jarran fayanqati 'alaihi bidzambi ta'atun katsirah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, seandainya tidak ada hukuman atas dosa di dunia ini kecuali menghalangi seorang untuk melakukan amal ketaatan dan memutus jalan untuk melakukan amal ketaatan yang kedua, kemudian terputus lagi amal ketaatan yang ketiga, kemudian yang keempat dan seterusnya, maka karena sebab dosa itulah akan terputus banyak amal ketaatan dari seorang hamba. Coba ibu-ibu, saya ngajak introspeksi diri kita. Kita punya kondisi sebelum tidur itu terkadang melakukan ketaatan dan terkadang kita melakukan maksiat. Contohnya, kalau sebelum tidur digunakan waktunya untuk scroll-scroll media sosial, nonton-nonton yang gak bermanfaat, gosip ini, gosip sana, berita ini, berita itu. Orang itu terkadang terlalu sibuk dengan berita apa yang terjadi hari ini. Saya dulu ketika di Saudi, Bu, belajar di sana, ketika pulang ke Indonesia, ibu saya itu merangkum semua kisah itu hanya dalam 30 menit selama waktu saya tinggalkan itu. Tetanggamu ini meninggal begini, ini. Justru ceritanya sudah selesai. Si fulan meninggal, si fulan murtad, si fulan gini, si fulan sudah hijrah, si fulan. Itu dirangkum nggak sampai 3 tahun.
Nggak sampai 4 tahun. Cuma dalam waktu 30 menit selesai. Nah, ada orang itu yang sibuk. Terlalu sibuk dengan apa? Media sosial. Kepo. Semua apa kepo itu apa, Bu? Knowing every particular object. Ini harus dipahami. Knowing every particular object. Seluruh sisinya itu pengen diketahui. Nggak cuma pengen tahu saja, tapi apa? Pengen tahu seluruh sisinya. Segala halnya pengen dia ketahui. Ini orang terlalu berlebih-lebihan, fudul kalau kata orang Arab. Akhirnya apa yang menjadikan demikian? Menjadikan seorang ini terhalang dari amal ketaatan. Nah, orang yang tidur melakukan demikian, sebelum tidur dia melakukan demikian, ini bisa dipastikan sulit untuk bangun di sepertiga malam. Sulit apa? Untuk bangun di sepertiga. Paling minimalnya, dia akan terhalangi untuk sholat subuh secara berjamaah atau tepat waktu. Sering yang demikian. Jadi kalau ada orang sering sholat subuh terlambat, tidak pernah bangun di kegelapan malam, ini bisa jadi disebabkan apa? Dosa yang dia lakukan sebelum dia melakukan ketaatan tersebut. Ibu-ibu coba saja, sekarang ini bulan Ramadan, bulannya orang banyak baca Quran. Sebelum baca Quran, coba aja scroll-scroll media sosial, nonton apa. Nanti baru baca Quran, baru bentar ada berita apa nih. Ini baru satu muka belum selesai nih. Baru baca Al-Quran, HP-nya ditaruh seperti ini. HP-nya ditaruh, bukan kau sendiri terbalik. Ini. Lagi baca Quran, hidup nih. Apa ini? Al-Quran ditinggalkan. Padahal lebih berfaedah mana? Ini apa yang ini? Al-Qurannya. Maka benar sekali perkataan siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahwa disebabkan dosa tersebut akan terhalangi ketaatan yang satu. Disebabkan dosa lagi, terhalangi ketaatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga dampaknya apa? Kata Ibnul Qayyim, kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Padahal satu ketaatan itu derajatnya atau kedudukannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya beri contoh tadi seperti contohnya. Kita mau tidur, berbuat maksiat terlebih dahulu. Sehingga terhalangi untuk ketaatan selanjutnya. Padahal sebelum sholat subuh ada satu kebaikan yang kebaikannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Sholat sunnah qobliyah subuh. Jangankan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah saja tidak. Maka dia sangat terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Ini sholat sunnahnya saja. Memang sholat subuh tidak disebutkan pahalanya secara spesifik, tapi para ulama menjelaskan, kalau sholat sunnahnya saja, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh secara berjamaah dan tepat waktu lagi. Maka akan terhalangi kebaikan yang sangat banyak. Ibnul Qayyim mengatakan, wa kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Padahal derajatnya satu ketaatan itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Wa hadza karajulin. Ini ada permisalan bagus sekali, beliau memberikan permisalan. Wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahu mirdatan tawilatan man'atuhu min iddati aklatin atyabu minha wallahul musta'an. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka pelaku maksiat tersebut sejatinya seperti orang yang dia memakan satu makanan yang menghasilkan penyakit untuk tubuhnya, sehingga dia terhalangi makanan yang serupa yang rasanya lebih lezat lagi. Dan dia akan terhalangi makanan-makanan yang lain yang lebih lezat. Saya beri ilustrasi mudah seperti ini, ibu-ibu. Kita dulu mungkin waktu muda makan serampangan. Ya enggak? Ketika usia sudah masuk, karena usia itu mulai merasakan sakit biasanya ketika umur 35 ke atas, yaitu mulai merasakan apa? Penyakit-penyakit. Taruhlah penyakit asam urat. Ada penyakit asam urat. Gara-gara dulu tidak memperhatikan makan-makan atau kolesterol. Nah, sekarang ketika sudah penyakit itu ada, akhirnya apa yang dia hindari? Nggak boleh makan kambing misalnya kan? Nggak boleh makan keripik melinjo lagi. Terhalangi hal-hal yang ini. Padahal dari satu olahan kambing atau dari satu jenis daging kambing bisa menghasilkan puluhan atau bahkan ratusan jenis olahan. Karena penyakit tersebut dia terhalangi apa? Untuk makanan tersebut. Nah, dari yang demikianlah Ibnul Qayyim menjelaskan, untuk satu jenis makanan saja dia akan terhalangi, apalagi untuk jenis yang lainnya.
Bisa difahami maksudnya ya? Artinya apa? Gara-gara disebabkan maksiat atau dosa tersebut, seorang hamba akan terhalangi daripada maksiat. Dari menghalangi dirinya untuk melakukan ketaatan. Jadi wallahul musta'an, hanya Allah yang memberi pertolongan kepada kita semua. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima. Saya ulang yang pertama apa? Biar diingat nih. Yang pertama apa? Panjang angan-angan. Suka mengatakan nanti dan nanti. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan melebihi batas kemampuan dirinya. Yang ketiga, apa? Barakallahu fikum. Yang keempat, dosa dan maksiat. Yang kelima, ini introspeksi ya, muhasabah kita semua. Terlalu cinta dan terlalu mengharap kehidupan dunia. Terlalu cinta dan mengharap kehidupan dunia, inilah yang menghalangi seorang untuk melakukan amal ketaatan. Yang hadir di benaknya cuma dunia, keuntungan, dunia, keuntungan, dunia, keuntungan. Kalau begini nanti saya rugi, begitu saya rugi. Ini yang menjadikan akhirnya seorang pun akhirnya malas untuk beribadah. Coba kita perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, kata beliau SAW, "Man kanatid dunya akbaru hammuhu." Siapa yang dunia ini menjadi orientasi utamanya, siapa yang menjadikan dunia ini tujuan utamanya. Ada yang di sini menjadikan dunia orientasinya? Semoga sudah taubat. Apa konsekuensinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farraqallahu amrah. Allah cerai beraikan urusannya. Bisnis berantakan, rumah tangga berantakan, berantem terus sama istrinya, sama anak, enggak terkontrol emosinya. Orientasinya dunia, Allah jadikan berantakan. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kemiskinan digantung di depan matanya. Padahal gajinya mungkin puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Kemiskinan menggantung di depan matanya. Kurang terus, Bu. Masih ngerasa kurang. Oh, besok beli apa lagi? Ini apa lagi? Kemiskinan gantung di depan matanya. Karena apa? Orientasinya dunia. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak datang kepada dirinya kecuali sebatas apa yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya. Enggak lebih, enggak kurang. Jatahmu 1M selama hidup, ya 1M tok. Nggak akan lebih, nggak akan kurang dari situ. Ini karena apa? Orientasi dunia. Menjadikan dia malas untuk beribadah. Saya sebut kemarin beberapa minggu yang lalu, sebelum puasa, saya diundang teman saya di Hotel Jakarta Pusat, Hotel Bintang 5, suruh ngisi kajian, ngasih nasihat untuk salah satu direktur perusahaan yang mengadakan acara di sana. Kita beri nasihat. Salah satu nasihat yang paling pertama saya sampaikan adalah jangan tinggalkan sholat. Setelah selesai kajian, direktur-direktur tersebut, manajer-manajer ngumpul sama saya, dia bilang, "Ustadz, nasihat paling pertama tadi itu paling mengena, Ustadz. Relate banget sama kehidupan kami." Kenapa? Saya bilang. Kata mereka, pernah suatu ketika, Ustadz, kita mau ditraktir sama atasan kami. Ini kantor, ini masjid, ini tempat makan. Mau ke tempat makan ini, mau nggak mau harus ngelewatin apa? Masjid. Kebetulan waktu duhur. Waktu duhur tiba, atasannya ini belok ke masjid dulu. "Pak, jadi makan nggak?" "Sholat dulu." "Makan dulu, Pak," katanya. "Sholat dulu." Jadi apa? Karena cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan, sampai kewajibannya sebagai seorang muslim aja menjadi suatu perkara yang aneh. Sehingga yang didahulukan hanya apa? Dunia, dunia, dan dunia. Dunia ini apa sih, Bu? Sebatas apa sih yang kita butuhkan? Yang kita makan semahal apapun, Bu. Ibu makan steak yang paling mahal, makan daging yang diolah yang paling mahal, semahal apapun, nasi yang dibikin olahan semahal apapun. Sampai lewat kerongkongan ini rasanya semua sama. Sama gorengan yang cuma 500-an, sama rasanya. Keluarnya pun antara yang satu cair, yang satu padat. Cuman tinggal hygiene atau enggak aja waktu masuk. Ya enggak? Ini dunia, Bu, cuman seperti itu. Makanya orang yang tamak terhadap dunia, ini adalah orang yang lupa kehidupan akhirat, sehingga menjadikan dia malas beramal soleh. Makanya Ibnu Taimiyah
atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah menuturkan, jadikan dunia ini hanya sebatas seperti toilet. Dunia ini jadikan seperti apa? Toilet. Apa maksudnya? Yang kita masuk ke dalamnya hanya sesuai kebutuhan, kemudian kita keluar darinya tanpa mengingat apa yang kita tinggalkan di sana. Jadi orang masuk ke toilet kan cuman ada hajat saja. Ima buang air besar atau buang air kecil. Setelah itu dia keluar, dia tidak ingat apa-apa lagi. Nah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, jadikan dunia ini seperti ini. Dan jadikan dunia itu seperti sesuatu yang digenggam di tangan dalam kondisi terbalik. Bukan sesuatu yang ada di dalam hati. Karena kalau sudah lepas gini, ya sudah. Kalau dunia ini di tangan, lepas sudah. Selesai. Tapi kalau di dalam hati, Bu, kehilangan, merundung, nggak mau ketemu teman-temannya, sedih berlarut-larut, nggak mau ibadah, pengen mengakhiri kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi SOP kalau kita dikasih dunia. Salah satu SOP yang dikasih kepada kita adalah dengan sedekah. Harta kalau kita banyak-banyak nggak disedekahkan buat apa, Bu? Ibu di rumah punya mobil banyak. Merah, putih, hijau, pink, dan lain sebagainya. Motornya pun bukan cuma satu. Padahal yang dinaikin satu apa semuanya? Yang dinaikin cuma satu. Harta kalau nggak disedekahkan buat apa banyak-banyak? Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Udah banyak makan ini kena penyakit, makan itu penyakit, ya nggak? Buat apa? Harta banyak-banyak kalau nggak disedekahkan buat apa? Wong di poligami juga nggak mau, ya kan? Harta banyak-banyak buat apa? Jadi ini orientasi kita. Ibu-ibu insya Allah menghafal ayatnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatat wal akhiratu khairu. Orang-orang yang cinta dunia, kata Allah Azza wa Jalla, mereka lebih memilih kehidupan duniawi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka justru memilih kehidupan duniawi. Allah tekankan setelah itu, bal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baiknya akhirat itu seperti apa, Bu? Kebaikan akhirat itu seperti apa? Ibu pernah dengar nggak nama sungai di surga? Ada sungai apa aja? Sungai Homer, sungai susu, kemudian sungai air jernih, ya, kemudian sungai madu. Yang semuanya ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan para ulama menjelaskan bahwa sungainya ini bukan sungai yang mengalir di dalam tanah. Sungainya mengalir di atas tanah. Kebayang nggak? Hah? Ini baru kita bayangkan gambarannya saja. Sungai tapi ngalirnya di atas tanah, bukan masuk ke dalam tanah. Kayak apa? Kalau banjir beda. Ini sungai, Bu, terbentuk sungai yang mana pasir-pasirnya disebutkan dalam riwayat apa? Mutiara-mutiara. Kerikil-kerikilnya mutiara. Ini baru gambarannya, belum merasakannya. Kemudian juga kita sebutkan di penjelasan Ibnu Katsir ketika menjelaskan Musa alaihissalam ketika membelah lautan, kemudian lautannya terbelah. Lautannya itu terbelah itu bukan terbelah saja, tetapi disebutkan dia itu terbelah menjadi seperti ada 12 jalur. Yang setiap jalur itu mereka bisa lihat ikan-ikan yang melewatinya. Makanya di situ setelah itu Allah mengingatkan tentang nikmat Bani Israel yang Allah berikan kepada mereka. Ini baru di dunia. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap dunia ini memang banyak melalaikan manusia. Cinta terhadap dunia berlebihan menjadikan manusia apa? Lalai dari ibadah. Jadi ini bulan Ramadan, madrasah keimanan yang melatih kita untuk hidup menjadi lebih sederhana. Hidup menjadi seperti orang-orang miskin. Saya tuh kadang heran, Bu, ada orang buka puasa, makanannya dari appetizer sampai dessert. Padahal kita kalau buka cuman khotimah saja sudah. Penutup saja kita. Cuman kurma sama air putih. Biasanya sudah cukup. Saya biasanya kurma, air putih. Kalau enggak kurma sama alpukat, sudah selesai. Sahur pun demikian, kadang saya cuman kurma sama alpukat saja, sudah selesai. Kalau enggak ada ya cuman kurma sama air putih. Itu saja kadang sampai sekarang masih kuat.
Tapi terkadang saya heran, orang makanan banyak, itu pun nanti nggak kesentuh. Belum lagi nanti dari masjid ada kiriman, dari ini ada kiriman. Ini kalau orang terlalu cinta terhadap dunia, tamak. Akhirnya apa? Ramadan ini dia keluar darinya nggak ada manfaat. Dia nggak tahu kehidupan orang miskin bagaimana. Dia tidak ngambil pelajaran-pelajaran yang berada di dalam bulan Ramadan. Padahal pelajarannya ini singkat. Sekarang sudah hari keberapa? Kelima. Antara 24 atau 25 hari lagi kita berpisah Ramadan. Sekarang kita tanya diri kita nih. Sudah 5 hari atau 6 hari kita berjalan ini, apa dampak yang sudah mulai berubah dalam diri kita? Opo sami mawon podo wae atau ada perubahan? Ada nggak sami mawon podo wae atau ada perubahan dalam diri kita? Dari sholat kita, dari sedekah kita, dari wajah kita yang senyum. Coba perhatikan, saya sedikit out of topic dari sini. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, beliau mengatakan, "Shani'ul ma'ruf taqi masari as-su." Berbuat baik kepada orang lain mencegah seorang itu mati dalam kondisi yang buruk. Masari as-su, mati dalam kondisi buruk, dijelaskan para ulama ada dua makna. Makna yang pertama adalah mati dalam kondisi su'ul khotimah, dan yang kedua mati dalam kondisi yang mengenaskan. Mati buruk kok husnul khotimah. Yang pertama apa? Mati dalam kondisi buruk, mati yang pertama su'ul khotimah, yaitu maksudnya dia sedang bermaksiat kepada Allah kemudian dia meninggal. Yang kedua, mati dalam kondisi apa? Mengenaskan. Seperti terbakar, tenggelam, kemudian apa lagi? Terjatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa reruntuhan, tersengat binatang berbisa, sebelum mati digelincirkan syaitan. Waliyadzubillah. Ini Nabi berdoa semua dari hal ini. Padahal dari kematian-kematian yang tadi kita sebutkan, ada kematian-kematian yang di sana mengandung pahala syahid. Seperti mati tenggelam, mati terbakar. Tapi ternyata Nabi masih berlindung dari hal yang demikian. Kenapa, Bu? Karena ini disebut Nabi sebagai masori as-su, mati dalam kondisi buruk. Caranya bagaimana biar kita tidak mati dalam kondisi buruk? Ini kesempatan emas bulan Ramadan. Berbuat baik dengan sesama manusia. Perkataan ini dirangkum Khadijah radhiyallahu taala anha ketika beliau menghibur Nabi SAW, di mana ketika beliau saat itu ketakutan melihat malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Apa kata kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla abshir, sekali-kali tidak, bergembiralah wahai suamiku. Fa wallahi, demi Allah, innaka la yuhzikallahu abadan, sesungguhnya Allah selama-lamanya enggak akan pernah menghinakan dirimu. Mengapa demikian? Innaka la tasilur rahim, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturrahim. Baik, silaturrahim itu sama siapa, Bu? Ada orang begini, saya simulasi. Yuk kita ke rumah Ustadz Abdul Aziz yuk. Ngapain? Kita silaturrahim. Bener apa salah ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Kita malam ini kumpulan RT pertama-tama dalam rangka menyambung silaturrahim. Benar apa salah? Kenapa salah? Menyambung ikatan silaturrahim atau menyambung rahim itu hanya kepada orang yang memiliki ikatan rahim. Saya akan gambarkan ya. Ke atas. Siapa ke atas? Ayah, ibu, kakek, nenek. Kemudian sejajar dengan ayah dan ibu ada paman, tante, atau om dan juga bibi. Pak D, Pak Le, Bude, Bule. Di bawahnya ada nggak anaknya paman atau siapa itu namanya? Sepupu. Sepupu masuk ring satu bukan? Sepupu masuk ring satu nggak? Enggak. Karena sepupu boleh dinikahin. Makanya ibu-ibu kalau punya anaknya sama sepupunya jangan digabungin. Nggak boleh berdua-duaan. Sepupu boleh dinikahin. Maka dia tidak masuk dalam ring satu. Berarti ring satu hanya sebatas sampai Pak D Bude atau Bule Bude Bule atau Pak D Bude. Om tante ya, paman bibi. Tapi ke bawah enggak, anaknya enggak masuk ring satu. Tapi kalau berbuat disambung juga baik, tetapi dia tidak masuk prioritas utama.
Bisa difahami ya? Makanya nanti kalau lebaran cari sepupu yang jomblo tadi mana? Kalau susah-susah cari jodoh, cari apa? Sepupunya. Menyambung silaturahim lebih kuat. Baik, setelah itu sejajar dengan kita. Sejajar dengan kita ada kakak kita dan adik kita. Di bawah kakak kita, adik kita ada enggak? Ada enggak? Ponakan. Ponakan masuk ring 1 enggak? Masuk, karena ponakan kan enggak boleh dinikahin. Jadi, ya, ponakan masuk ring 1. Ini harus diperhatikan, dijaga. Kemudian di bawah kita ada siapa? Anak, cucu, istri. Aneh, Bu. Terkadang ada orang begini. Mas, aku titip ya kakaknya istriku. Mas, aku titip, ini seorang istri ngomong sama suaminya. Mas, aku titip ya kakakku. Dia belum punya kerjaan. Padahal dia juga punya adik, tapi adiknya nggak punya kerjaan. Yang didahulukan justru iparnya. Ini termasuk di antara salah prioritas dalam silaturahim. Nah, ini saya ada buku khusus. Saya sudah nulis ada 6 bab. Ya, kurang lebih ada sekitar 1000 sekian halaman. Itu bab tentang adab dan akhlak. Bab kedua itu bab tentang silaturahim. Bab nomor 2 bab tentang silaturahim. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Baik, saya ulang. Ke atas ada siapa? Di atas kita menyambung silaturahim. Ring 1 siapa? Bapak, ibu, terus kakek, nenek, kemudian buyut. Kalau di Jakarta apa namanya? Engkong itu kan kakek, di atasnya kakek ada nggak istilahnya? Kalau di Jawa kan istilahnya canggah gitu, cicit. Kalau di Arab itu sampai 4. Makanya kalau kita daftar-daftar di Arab, fakultas atau mendaftar apa di Arab, mesti dimasukkan ismun arba, nama yang 4. Maksudnya nama kita bin sapa sampai 4. Karena nasab dijaga di sana, Bu. Makanya disitulah kita akan tahu bahwa perzinaan itu sangat hina. Karena nasab terputus. Nah, kalau di Arab itu bisa, kalau ibu-ibu menemukan ismun arba, nama yang 4. Nama 4 itu bukan maksudnya nama ibu, anaknya lagi bukan. Tapi nama 4 itu apa? Nama ibu, bapaknya ibunya lagi, bapaknya lagi. Itu ismun arba. Itu sering disebutkan. Kalau kita suruh ngisi formulir ada sering itu. Baik. Kemudian disejajar dengan ayah dan ibu kita ada siapa? Paman ataupun bibi. Kemudian sejajar dengan kita Pak De, Bude, atau Bude, Bule, Paman ataupun Bibi. Di bawahnya ada siapa? Sepupu nggak masuk tadi kan? Ponakan. Kalau kakak adik kita ada siapa? Ada ponakan. Setelah itu ada anak kita, istri kita, dan cucu kita. Ini harus dijaga. Kalau calon istri, masuk nggak? Hah? Calon istri, mantan istri, mohon maaf. Mantan istri perlu dijaga nggak? Kan tadi saya sebutkan, ring 1 ada istri. Sekarang mantan istri. Hah? Perlu nggak? Enggak, karena tadi kita sebutkan hanya istri, bukan mantan atau calon. Karena disebutnya apa? Istri. Nggak ada mana mantan ibu. Hah? Ada mantan ibu. Pernah nikah sama suaminya terus bercerai. Mantan. Sambung jadinya kan? Iya, itu masih disebut, masih masuk ring 1. Masuk, iya. Ibu sambung. Iya, dia masih perlu mohon maaf, bukan disambung silaturahim, tetapi dijaga ukhuwah saja. Bukan, iya, dia bukan masuk ring 1, hanya menjaga ukhuwah. Karena pernah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang wanita yang hampir bercerai, bukan wanita, suami istri yang hampir bercerai, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Memang suami istri sudah bercerai, tapi jangan pernah lupakan di sana ada kebaikan. Mungkin pernah diperhatikan, mungkin pernah dikasih sesuatu, tapi kata Allah jangan sampai lupakan kebaikannya. Terutama sama mantan mertua tadi berarti ya. Mantan mertua ya maksudnya ya berarti ya. Mantan ibu mertua ya. Mantan ibu samu. Oh, kalau ibu tetap harus berbuat baik. Tapi kalau mertua enggak. Kalau mertua tidak. Ibu tiri ya ketika masih menyambung saja, ketika masih bersatu saja.
Nah, baik. Ini yang pertama kata Khadijah yang mencegah kematian yang buruk. Yang pertama tadi menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadits, engkau senantiasa bertutur kata yang jujur. Berat nggak Bu ngomong jujur? Harus dilatih memang. Makanya intisari dari akhlak yang baik itu cuma satu sebenarnya. Apa Bu intisari akhlak yang baik? Mengalahkan ego. Mengalahkan ego kita. Di antara akhlak yang baik kan memaafkan orang lain kan? Agar kita bisa memaafkan orang lain kita harus apa? Mengalahkan ego kita. Kapan orang senantiasa berada dengan egonya, dia akan sulit memiliki akhlak yang baik. Wa tahsillul kalla, engkau senantiasa menolong orang lain. Nabi SAW senantiasa menolong orang lain. Kemudian membantu orang yang tidak mampu. Kemudian juga Nabi SAW diringkas Khadijah radhiyallahu taala anha agar disebutkan para ulama agar tidak mati yang buruk ini, salah satunya adalah menyambung silaturahim, menjamu tamu. Berapa lama kita menjamu tamu, Bu? 3 hari 3 malam. Setelah itu karepmu. Setelah itu apa? Diperlakukan seperti biasa saja, tidak ada spesialnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti kan sebentar lagi dengan izin Allah kita memasuki bulan suci atau kita akan masuk bulan Lebaran ya, bulan Syawal Lebaran. Kita kan akan kebanyakan datang tamu. Ini akhlak yang harus kita perhatikan adalah salah satunya adalah ketika kita menyajikan makanan bukan hanya dipersilahkan makan, tetapi apa? Didekatkan. Ini akhlak yang dilupakan. Selain dibukakan apa? Didekatkan. Ibrahim alaihissalam ketika didatangi malaikat yang menjelma manusia, apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Langsung nyembelih sapi, Bu. Ibrahim alaihissalam langsung nyembelih sapi, dibakar, kemudian apa? Faqarrabahu ilaihim. Kata Allah, Ibrahim pun mendekatkan makanan tersebut kepada malaikat tersebut. Apa kata mereka? Qala ala ta'kulun. Mohon maaf kami enggak makan. Ya, karena malaikat enggak makan. Ya, ini baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta-cinta terhadap dunia seperti inilah yang menghalangi salah satunya seorang untuk memiliki budi pekerti yang baik. Orang cinta dunia pasti mudah hasad. Temennya dapat A, dia nggak suka. Itu harusnya saya. Itu kok bisa ya dia kuliah tinggi-tinggi, padahal mohon maaf bapaknya tukang sampah misalnya. Ada Bu, saya punya tetangga di Salatiga. Tetangga orang tersebut orang tuanya hanya pengupul sampah atau rosokan, tapi anaknya kuliah sampai S2. Tapi ada tetangga-tetangga yang hasad seperti itu. Hanya cinta karena cinta terhadap dunia kan. Tapi kalau kita enggak cinta terhadap dunia, kita iman kepada takdir, kita akan tenang hati kita. Oh ya sudah, catatan takdir, hati kita akan tenang. Oh ya sudah, itu sudah ketetapan Allah. Tapi kalau cinta dunia terlalu berlebihan akan menjadikan kita ini mudah marah, mudah hasad, sulit untuk senyum. Orang cinta dunia itu pasti sulit senyum, jutek, mudah orang jutek, dan orang jutek pasti mudah marah. Yang mukanya gini, apa? Kata orang Jawa mecucu, mengkerut, mukanya itu mengkerut terus. Coba ibu-ibu wajahnya senyum coba. Sama suaminya lagi berantem senyum coba, pasti nggak jadi marah. Tapi kalau lagi sama suaminya berantem begini, semakin datang setan, dikuasai, makin kesel. Makanya istri saya itu kadang kalau lagi berantem sama saya, kadang tiba-tiba senyum dia. Ini saya cuma marah aja, akhirnya ketawa saya. Ya, ini kadang ya ini yang harus kita perhatikan. Saya membahas satu hadis tentang larangan Nabi SAW untuk tidak mudah marah. Dan saya sebutkan di dalam tulisan saya di situ, salah satu caranya adalah mudah senyum kepada orang lain. Makanya Nabi mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kalian sebatas berjumpa saudara kalian dengan wajah yang sumringah, wajah yang senyum, berseri-seri. Coba sama kanan kiri senyum coba. Ya. Coba. Ya. Senyum. Ini akan menjadikan orang sulit apa? Sulit marah. Tapi kalau wajahnya gini manyun, udah hitam manyun lagi. Kata orang Jawa tambah miskin lagi. Nggak ada enak-enaknya. Semakin tidak enak dipandang.
Makin ngeselin. Ya, ini merupakan kerugian yang besar. Orang di bulan Ramadan cinta terhadap dunia terlalu berlebihan. Ini akan menghalangi dia untuk beramal soleh. Semangat dia kerja, berangkat sebelum subuh, pulang pas taraweh. Ikut taraweh, baru alif lam mim, pas salam qul huwaile gitu dia. Baca qul huwa aja, nggak usah panjang-panjang katanya. Padahal alif lam mim yang dia baca mungkin cuma 5 ayat. Ini kan sering terjadi. Gelisah dia, akhirnya beribadah pun tidak nikmat. Ini menghalangi seorang sehingga dia lupa akan kematian tersebut. Sehingga dia tidak menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhirnya. Yang di benaknya dia tahun depan, dia pikir lagi tahun depan, dia pikir lagi tahun depan, baru angan-angan akhirnya mati di atas angan-angannya. Wal iyadu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang keenam, apa yang menghalangi seorang untuk terhalangi untuk beramal soleh di bulan Ramadan? Yang keenam adalah tidak tahu keutamaan amalan-amalan. Tidak tahu akan keutamaan amalan-amalan. Orang yang nggak tahu sesuatu, maka sulit dia untuk apa, Pak? Bersemangat di sana. Orang yang nggak tahu akan sulit beramal. Kalau orang tahu, coba saya mau tanya ibu-ibu, apa keutamaan sholat tarawih, Bu? Apa keutamaan sholat tarawih? Hah? Salah. Saya tanya keutamaan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang sholat tarawih karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ditambah kalau dia berdiri bersama imam sampai imam selesai, baru tadi yang ibu sebutkan. Apa? Mendapat pahala sholat semalam suntuk. Kalau orang tahu yang seperti ini, dia akan bersemangat. Walaupun imamnya bacanya panjang, dia akan bersemangat. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan itu butuh namanya perjuangan. Makanya ada istilah orang-orang barat mengatakan no pain, no gain. Nggak ada susah, nggak ada sakit, nggak akan ada kemenangan. Ini istilah-istilah orang barat. No pain, no gain. Ya? No rain, no gain. Nggak hujan, nggak ada kesenangan. Gitu. Baik, ini yang harus kita pahami. Kita harus mengerti keutamaan suatu amalan. Jadi apa? Dari sini menjadikan apa? Kita itu beramal dengan ilmu. Ketika kita tahu suatu amalan ada keutamaan ini, akan menjadikan kita beramal dengan ilmu. Berbeda dengan orang yang nggak tahu keutamaan suatu amalan, sehingga dia yang penting apa? Ikut-ikutan. Taraweh dia jadikan formalitas. Udah masuk sepertiga atau setengah Ramadan, akhirnya dia mulai pudar, hilang. Kalau dia tahu keutamaannya, orang demikian juga tahu keutamaan 10 malam hari akhir di bulan Ramadan. Bahwa di sana ada rahasia di mana Allah letakkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang tahu keutamaan seperti ini, dia akan bersungguh-sungguh belanja di awal-awal Ramadan. Dia akan tidak disibukkan dirinya di akhir Ramadan. Ini ibu-ibu ini ya, terutama ya. Belanjanya dari sekarang, yang mau dibeli untuk Ramadan dari sekarang beli. Ustadz promonya nanti Ramadan, berarti belum rizkimu udah gitu. Belanja dari sekarang. Kebutuhan-kebutuhan untuk lebaran nanti dibelikan dari sekarang. Kalau kita sibuk di 10 malam akhir, akhirnya kita tidak fokus. Siang belanja ini, malam masih nyusun ini. Akhirnya ketika masuk habis isya, ngantuk. Bangun-bangun, sudah masuk sahur. Luput dia dari ibadah malam. Luput dia doa kepada Allah. Luput dia dari istighfar. Bahkan para ulama menyebutkan istighfar yang dilakukan di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 kali daripada di hari-hari biasa. Ini baru di Ramadannya, belum di malam qadarnya. Tentu akan jauh lebih baik. Tentu akan jadi jauh lebih baik. Nah, ibu-ibu coba berusaha. Kita memanage waktu kita. Apa yang harus kita butuhkan nanti ketika lebaran, mulai dibeli, catat. Jangan 10 malam terakhir, 10 hari terakhir baru sibuk A, B, C, D. Ya. Kalau harus safar, gunakan waktunya. Di safar itu bikin to-do list. Daftar yang harus dikerjakan selama safar. Jangan masuk mobil, setel film, langsung tidur. Masuk mobil, saya mau istighfar dari kilometer 0 sampai kilometer berapa. Nanti masuk kilometer berapa sampai sana, saya mau
tasbih. Dari kilometer sekian sampai sekian saya mau doa kepada Allah. Kalau kita punya yang seperti itu, akan memotivasi diri kita. Tapi kalau kita nggak punya seperti itu, kita nggak punya target, kita nggak punya angan-angan ingin jadi apa nanti setelah keluar Ramadan, akhirnya akan menjadikan kita biasa-biasa saja dengan Ramadan ini. Akhirnya, ini bukan menjadi Ramadan terakhir. Sehingga tidak menjadikan seorang bersemangat. Di benaknya dia bukan Ramadan terakhir, sehingga menjadikan dia tidak bersemangat beramal soleh. Masih mau saya lanjutkan? Sampai jam berapa dulu ini? Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 11. Ini nggak puasa, ini masalahnya puasa, Bu. Jam 11 kering ya. Baik, ini 6 saja yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan 6 saja penghalang-penghalang seorang beramal di bulan Ramadan. Selanjutnya saya akan membahas tentang madrasah keimanan. Masih ada kaitannya bila ini Ramadan terakhirku, kiat-kiat agar iman kita ini bertambah itu apa saja. Baik, sebelum kita masuk kiat-kiat agar iman kita bertambah, saya akan ulang terlebih dahulu. Coba ibu-ibu jangan lihat catatannya. Ini ujian ini. Kalau berhasil dapat nikmat, kalau gagal dapat adab. Yang pertama apa? Jangan panjang angan. Ini menjadikan seorang terhalangi beramal soleh. Yang kedua, gulu berlebih-lebihan melebihi kadar kemampuan diri. Yang ketiga, rasa malas yang dituruti, yang terus diikuti, yang disertakan dengan hawa nafsunya. Yang keempat, apa? Dosa dan maksiat yang tidak segera bertaubat. Makanya para ulama itu, Bu, ini mumpung di awal Ramadan ya, saya ingatkan ibu-ibu seluruhnya dan kepada diri saya pribadi, ulama itu dulu ya, Bu, sampai sekarang, kalau ditanya, berikan saya nasihat untuk persiapan masuk Ramadan. Pasti nasihat yang selalu disampaikan para ulama yang pertama, taubatan nasuha. Coba ibu-ibu mulai kurangin nih HP-nya. Maksudnya scroll-scroll media sosial, mulai dikurangin. Chatting-chattingannya, kalau nggak bermanfaat nggak usah. Nggak semua grup itu harus tanggepin, Bu. Semua grup ditanggepin, semua grup dikomentari, semua grup pengen eksis gitu. Pertanyaan, kalau udah eksis mau apa? Nggak ada untungnya, oh. Disanjung enggak, dipanggil ngisi kajian enggak, ya kan? Dipampang namanya juga enggak. Terlebih lagi hal itu bisa mengantarkan kita kepada riya. Lebih mudah mengantarkan kita kepada riya. Innallaha yuhibbun abdat taqi al-ghani al-khafi. Allah itu mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya dan dia tersembunyi. Enggak suka apa? Show off, enggak suka pamer, enggak suka menampakkan diri, enggak suka eksis. Suka apa? Dalam kesendirian. Tersendiri. Wanita yang tersembunyi itu lebih berharga daripada wanita yang sering dipajang. Ya enggak? Wanita yang tersembunyi ini bagaikan berlian. Tapi kalau yang dipajang ya udah seperti itu aja. Kemudian yang keenam apa? Yang kelima apa? Alhamdulillah belum ngantuk berarti. Yang kelima apa? Terlalu cinta dunia secara berlebih-lebihan. Cinta dunia boleh enggak? Boleh apa enggak? Cinta dunia boleh apa enggak? Boleh. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dijadikan kecintaan seorang itu terhadap dunia, terhadap wanita, perhiasan, emas, perak, dan peternakan dan juga tanaman-tanaman. Dijadikan kecintaan mereka artinya terhadap kecintaan terhadap dunia. Yang tercela itu apa? Cinta berlebihan, melebihi kadar kebutuhan. Ibu-ibu bekerja udah dapat kebutuhannya, udah sisanya sedekahkan. Out of topic ya. Ada kisah di negeri Saudi. Ibu sering dengar salah satu brand, nggak usah disebut namanya ya, brand ayam yang cukup terkenal. Nggak usah. Ya. Ini ternyata ada mengandung kisah di dalamnya bahwa orang tuanya itu dulu sebelum meninggal dunia dia sudah mengalami pasang surut usaha. Yang terakhir dia punya usaha ayam ini. Dia punya prinsip setiap ayam yang terjual akan dia sisihkan untuk sedekah. Coba kita punya prinsip seperti itu, Bu. Setiap hasil yang sudah kita butuhkan sedekahkan. Buat apa? Kita tanya tadi. Mobil banyak-banyak buat apa? Akhirnya kalau kita meninggal berubah nama. Ya.
Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Dipoligami takut. Ya. Poligami juga nggak berani, ya kan? Laki-laki dan perempuan. Baik, mudah-mudahan 6 ini menjadi, ini baru 5. Yang keenam apa? Tidak mengetahui akan keutamaan suatu amalan. Nah, kalau orang tahu suatu keutamaan amal, dia akan bersemangat. Orang tahu keutamaan suatu amalan, dia akan bersemangat. Seperti yang tersebar saja di masyarakat nih. Kalau lihat mobil bagus, sholawatin dulu lah gitu. Bener nggak nih kira-kira? Apa semurah itu sholawat, Bu? Lihat mobil Alphard disolawatin. Apa sholawat itu semurah itu? Lebih mahal akhirat. Lebih mahal apa? Akhirat. Jadi ibu-ibu pahami nih ya. Ini kaidah nih. Hadis-hadis yang palsu itu rata-rata isinya motivasi akan dunia. Hadis-hadis palsu rata-rata isinya apa? Iming-iming akan dunia ganjarannya. Itu udah hadis palsu. Rata-rata. Misalnya tadi solawat sekian mendapatkan ini, skor sekian dapat ini. Ini rata-rata iming-iming apa? Dunia. Kalau seandainya memang dunia seperti itu, tapi kenapa jawabannya? Lantas kenapa kok Rasulullah masih miskin? Ya kan? Terlihat sangat jelas kepalsuan dari hadis tersebut. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan bahas selanjutnya bagaimana caranya. Tadi kan cara sebab-sebab yang menghalangi kita terhalangi dari amal soleh. Sekarang kita akan bahas apa kiat-kiat agar iman kita ini tumbuh di bulan madrasah keimanan ini, madrasah Ramadan ini, bagaimana kiat-kiat agar iman kita ini tumbuh. Baik, sebelum kita masuk kepada kiat-kiatnya, saya mau tanya dulu, ibu-ibu, iman itu apa, Bu? Iman itu aslinya apa? Keyakinan. Terus apa lagi? Sebatas yakin? Orang kafir yakin yang menciptakan Allah, yang menciptakan bumi Allah, tapi mereka tidak dikatakan beriman. Berarti apakah yakin saja cukup? Takwa itu efek daripada iman. Sekarang saya tanya, iman itu apa? Kalau ditanya, ibu orang-orang beriman? Beriman. Ya, beragama. Beragama saja cukup. Orang-orang Yahudi juga beragama. Sekarang saya tanya, iman itu apa? Indah, bersihnya. Baik, percaya dan sebatas itu? Tauhid itu anak daripada iman. Tauhid itu nanti efek daripada iman. Iman disebutkan al-iman, ya, ini perlu diperhatikan. Iman itu apa? Ibnu Utsaimin menjelaskan, atau Ibnu Taimiyah dulu kita bacakan perkataan Ibnu Taimiyah. Iman itu apa? Al-imanu wa in kana yatadammanu at-tasdiq falaysa huwa mujarradut tasdiq. Iman meskipun mengandung makna pembenaran, namun bukan sekedar pembenaran. Makanya tadi iman itu walaupun mengandung keyakinan, tetapi iman itu tidak cukup dengan apa? Keyakinan. Kemudian beliau mengatakan, wa innama huwal ikram wat tuma'ninah. Naam. Iman itu harus ada pengakuan dan ketentraman di dalam hati. Wa dzalika li anna at-tasdiqa innama ya'ridu lil khabari faqat. Kemudian beliau mengatakan hal ini karena pembenaran hanya berkaitan dengan kabar atau dengan berita saja. Fa ammal amru falaysa fihi tasdiqu min haitsi huwa amara wa kallama Allahu khabarun wa amaron. Adapun perintah, maka dari sisi dia adalah perintah, tidak mengandung pembenaran. Sementara kalam Allah terdiri dari berita dan perintah. Kemudian nanti saya akan jelaskan maksudnya bagaimana. Fal khabaru yastajibu tasdiqul mukhbiri. Berita itu menuntut pembenaran terhadap yang menyampaikan. Wal amru yastajibu lil inqiyadu lahu wal istislam. Dan perintah menuntut adanya ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang diperintahkan. Wa huwa amalun fil qalbi jima'uhul makhdu'u wal inqiyadu lil amri wa illam yaf'alil ma'muri bihi. Ini merupakan amalan hati yang hakikatnya adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah, meskipun seorang belum melakukan perintah tersebut. Maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, iman itu mengandung 3 perkara. Iman mengandung 3 perkara. Iqraru bil lisan.
ucapan dengan lisan. Kemudian apa? Inqiyadu, keyakinan dengan hati. Wal amalu bil jawarih, konsekuensinya harus diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman itu harus ada 3. Apa yang pertama? Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amal dengan anggota badan. Kalau kurang dari salah satunya, imma dia menjadi munafik atau dia menjadi orang kafir. Seperti tadi kita sebutkan, orang-orang kafir ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa kata orang-orang kafir Quraisy? Sayaqulullah, mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang memberi rizki kepada kalian? Mereka menjawab siapa? Allah. Tapi mereka enggak mau mengucapkan dengan lisannya. Mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik lisannya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Anggota badannya mereka melakukan apa yang mereka ucapkan, tetapi hatinya mereka mengingkari. Mereka sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hatinya senantiasa menentang. Nah, berarti iman itu harus terrealisasi dengan 3. Pengucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Ini harus difahami. Ya. Maka iman tersebut, kalau kita sudah ketahui konsekuensinya ada di 3 ini, berarti iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan keyakinan dengan hati itu pun bertingkat-tingkat, tidak sama. Makanya Ibrahim alaihissalam aslinya dia beriman kepada Allah. Tetapi ketika Ibrahim menanyakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Kata Allah apa kepada Ibrahim? Qala awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Enggak ya Allah, aku ini meminta demikian agar tumbuh keyakinan saja, semakin mantap yang ada di dalam hatiku. Agar semakin mantap yang ada di dalam hatiku. Maka ini dalil bahwasanya iman itu harus apa? Dari hati juga. Kemudian selain dari lisan, dari hati dan juga dari anggota badan. Nah, setelah kita tahu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu iman itu kadang bertambah, kadang menurun, ya, kadang nyungsep, ya. Sering nyungsep ini biasanya. Kalau sudah sering kemaksiatan apa? Nyungsep. Coba lihat kanan kirinya. Yang dulu sering ngaji sama kita masih ada nggak? Kemana teman-teman semuanya? Yang hijrah bareng sama kita kemana? Ya, ada yang wafat, ada yang futur juga kan? Yang futur ini yang harus kita ingatkan, rangkul balik mereka. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja kiat-kiat menumbuhkan keimanan dalam diri kita? Yang pertama adalah belajar ilmu agama. Kiat-kiat agar iman kita semakin bertambah, ini adalah dengan belajar agama. Keutamaan belajar agama ini banyak sekali, karena tentu berbeda orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu, tentu berbeda. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Sama enggak? Tapi kenapa Allah tanya seperti ini? Allah kan tanya, apakah sama orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang berilmu? Jawabannya kan tidak sama. Tapi kenapa Allah tanyakan? Ini sebagai bentuk penekanan. Sebagai apa? Penekanan agar seorang sadar. Ingat lagi. Ya. Karena dengan belajar ilmu syar'i ini akan menjadikan kita semakin mengenal, oh surga itu demikian. Oh kita mengenal neraka demikian. Oh siksanya demikian. Maka ibu-ibu, saya berharap di sini ada nggak kajian rutin yang sudah membahas tentang kenikmatan-kenikmatan surga, terus ancaman dan siksa neraka, ada nggak? Hah? Ada. Nah, dengan kajian ini kan semakin menambah keimanan kita. Semakin mengharap surga, semakin menjauhkan diri kita, semakin menceraikan diri kita dengan dunia. Kalau kita tahu apa? Kenikmatan yang ada di surga, ternyata demikian. Oh, hanya dengan beramal demikian kita diganjar surga.
Kalau kita nggak nuntut ilmu agama nggak akan tahu, sehingga iman nggak akan makin bertambah. Dan Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat di antara orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di antara yang lain. Maka semakin berilmu, dengan izin Allah akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Kalau ibu nggak bisa berilmu bagaimana? Ustadz, saya sering belajar agama dari Senin sampai Ahad. Tapi saya ini ngaji udah bertahun-tahun nggak jadi ustadzah, atau saya nggak bisa dakwah. Tapi ibu dikasih Allah kekayaan. Maka jadikan dengan kekayaan tersebut, tolonglah agama Allah dengan kekayaan tersebut. Tahu nama aslinya Ibnul Qayyim enggak? Ibnul Qayyim, ulama yang ma'ruf ya, kita sering dengar namanya ya. Nama asli beliau bukan Ibnul Qayyim aslinya. Namanya adalah Bakr bin Muhammad. Bakr bin Muhammad. Kenapa dia disebut Ibnul Qayyim al-Jauzi? Karena bapaknya ini adalah, sekali lagi kita kembali ke poin yang nomor berapa tadi? Sadar diri akan kemampuan, hulu. Nomor 2. Bapaknya ini adalah orang yang sadar kemampuan dirinya. Dia belajar ini, belajar itu, nggak bisa-bisa. Akhirnya apa? Bapaknya sadar kalau Allah lebihkan dia dalam hal harta. Sehingga dengan hartanya tersebut dia mendirikan sekolah. Nah, anaknya lah yang menjadi ulama. Bakr bin Muhammad tersebut yang menjadi ulama, sehingga dilakopi, dijuluki dengan Ibnul Qayyim. Anaknya pendiri sekolah Al-Jauzi. Karena bapaknya yang mendirikan sekolah Al-Jauziyah. Wallahu a'lam sekolah itu masih ada atau enggak sekarang, saya wallahu a'lam. Tetapi Ibnul Qayyim terkenal di zaman tersebut. Jadi kita bisa berjuang dengan apa? Harta kita. Dengan pikiran kita, ya. Kalau kita nggak punya ilmu, gimana kita mau berjuang? Gimana kita mau menambah keimanan kalau kita nggak punya ilmu? Kita nggak belajar agama bagaimana? Cuman rebahan aja, gini, tiba-tiba mati, ya kan? Lagi gini mati kan? Lagi scroll, lagi ketawa mati kan? Ngetawain orang lagi. Nonton video orang jatuh diketawain, mati lagi. Innalillahi, jelas pasti. Tapi kondisi matinya itu tadi loh. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat-kiat agar iman kita tumbuh? Yang kedua, membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Siapa yang hari ini sudah khatam? Siapa yang hari ini sudah khatam? Siapa yang hari ini sudah baca terjemahan Quran? Bagaimana mau mentadabburi kalau nggak tahu terjemahannya? Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, seorang yang khatam sekali sama orang yang satu cuman membaca satu ayat Quran tapi ditadabburi, itu lebih baik daripada yang khatam. Kenapa demikian? Karena tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabburi, bukan untuk pamer-pamer banyak-banyakan hafalan. Ini sekarang kan orang begitu, Pak. Bagus-bagusan suara, bagus-bagusan hafalan, banyak-banyakan sanad. Tujuannya ditadabburi. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, ini penuh berkah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Dan orang yang memiliki akal saja yang mengambil pelajaran di dalamnya. Hanya orang-orang yang memiliki akal yang mengambil pelajaran di dalam. Makanya ulama salaf ada yang mengatakan, kalau mereka baca Al-Quran, mereka nggak tahu pesan di dalamnya, mereka akan mengatakan, saya bukan orang alim, saya bukan orang berilmu, saya adalah orang jahil. Kalau kita, Bu, terjemahan orang ngerti, tadabbur ora iso, hafalan kul huwai, tapi kalau ngomong ngalor ngidul, kayak ulama besar. Udah komen di media sosial kayak, udah ngerti fatwa-fatwa yang lebar. Ini namanya nggak tahu diri. Ya? Jadi tujuan kita diturunkan Al-Quran adalah agar kita dengan tadabburi tersebut akan menjadikan kita akan semakin bertambah keimanan kita kepada Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan Allah?
Hafal insyaallah ayatnya. Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, coba lihat surat Al-Baqarah terjemahannya. Ayat 184 coba. Saya ngajak ibu-ibu baca artinya saja. Ketemu enggak? Syahrul Ramadan 184. Enggak ketemu, buka WhatsApp-nya, langsung ketemu pasti. Beberapa hari Oh, mohon maaf, ayyam ma'dudat. Syahrul Ramadan itu ayat berapa? 185. Nah, Syahrul Ramadannya. Saya ngajak baca 185. Ayat artinya aja. bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini terjemahan kurang tepat. Makanya saya ajak ibu-ibu buka biar tahu langsung artinya. Ini terjemahan enggak tepat. Yang benar bagaimana? Bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Quran. Karena kalau terjemahan coba ulang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berarti konsekuensinya Al-Quran cuma turun di bulan Ramadan. Enggak ada, memang ada yang terjemahannya ada yang dengan permulaan, ada yang tidak dengan permulaan. Saya ingin mengkritiki yang tadi dibaca itu. Karena ada yang terjemahannya itu diterjemahkan apa? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti konsekuensinya Al-Quran diturunkan cuma di bulan Ramadan. Padahal Al-Quran turunnya bukan cuma di bulan Ramadan. Ada yang turun di bulan haji. Ada yang turun di bulan ini. Ini terjemahan yang salah. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Baik, sekarang kita kembali. Itu sudah cukup ya. Saya pengen mengajak tadi saya suruh buka Quran. Kenapa? Maksudnya ibu-ibu biar tahu bahwa di sana itu dalam penerjemahan terkadang ada penerjemahan yang kurang tepat. Terjemahannya kurang tepat. Yang benar bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Quran. Kapan permulaan diturunkannya Al-Quran? Yaitu ketika diturunkan dari Baitul Izzah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Mohon maaf, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Ini diturunkan permulaannya di bulan Ramadan. Kapan pertanyaannya? Kapan? Nabi SAW menyebutkan ketika diturunkannya kitab-kitab para nabi dan termasuk di dalamnya Al-Quran tidak ada penyebutan angka 17. Seperti Suhuf Ibrahim diturunkan 7 Ramadan dan seterusnya. Yang diturunkan Al-Quran disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad diturunkan tanggal 25 Ramadan. Sekarang yang jadi pertanyaan, nuzulul Quran itu mengikuti yang mana? Padahal tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab itu diturunkan di 17 Ramadan. Yang paling dekat, kalau saya tidak salah, 20 atau 15 itu Injil. 20 Ramadan atau 15 Ramadan, kalau saya tidak salah adalah kitab Injil. Baru tanggal 25 turunnya Al-Quran. Nah, kita sudah tahu, Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, di malam Qadar. Kemudian turun di bulan Ramadan dan tanggal 25. Ada orang merayakan nuzulul Quran 17 di siang hari lagi. Dari sisi waktu saja sudah salah, ya. Baik. Ini maksud saya mengajak ini salah satu kita mentadabburi Al-Qur'an. Kita tahu keagungan Al-Qur'an. Karena siapa? Ibu-ibu kita perhatikan, siapa yang mentadabburi Al-Qur'an, dia akan mengetahui akan kebesaran dan keagungan Allah. Dan orang yang dekat dengan Al-Qur'an akan berkah hidupnya. Akan berkah hidupnya. Coba kita lihat, jangankan orang, suatu kota saja yang dekat dengan Al-Quran, ini akan berkah nggak? Berkah. Salah satu contohnya apa? Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Proses terjadinya fase wahyu, itu terjadi fase Madinah dan fase Makkah. Apa? Ayat atau surat Madaniyah artinya apa? Coba saya ulang. Ayat Madaniyah artinya apa? Ayat atau surat yang turun. Kalau Makkiyah ini juga salah. Baik. Nah, yang benar Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun di
fase Madinah, di fase Makkah sebelum Nabi hijrah. Ini yang pengertian Makkiyah. Kalau Nabi sedang di Syam, jadi ayat apa kan? Surat, kalau surat Nabi sedang di Syam jadi surat Syamsiyah. Kan enggak? Karena kan ada dua duang, ada Makkiyah dan Madaniyah. Nah, maka yang benar pengertian adalah Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ketika fase dakwah di kota Makkah. Adapun Madinah adalah ayat atau surat yang turun setelah fase hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Karena hijrah ini kan terjadi dua kali ya, di Habasyah dan di Madinah. Habasyah ini masih masuk fase Makkah. Habasyah masih masuk fase Makkah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Baik, ini yang kedua. Bagaimana kiat-kiat kita menumbuhkan? Gak kerasa sudah jam 11. Udah selesai ya berarti? Masih mau lanjut? Ya udah kita persingkat saja. Yang ketiga, bagaimana kiat-kiat kita menambahkan keimanan? Yang ketiga, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di Al-Hujjah ini ada kajian Asmaul Husna? Harus ada yang mengulang ya. Kenapa demikian Bu? Kenapa saya sarankan harus ada yang mengulang? Kenapa? Istilah Indonesia yang kita ma'ruf, tak kenal maka semakin seorang kenal sama Allah, akan semakin sayang sama Allah, akan semakin takut kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku adalah hamba yang paling takut dan paling kenal kepada Allah. Karena orang yang enggak kenal kepada Allah akan melakukan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mereka harusnya mengagungkan Allah. Makanya terjadinya kesyirikan, ada orang menyembah kepada gurunya, sujud kepada gurunya, berlebih-lebihan kepada kuburan karena dia enggak mengenal Allah. Coba dia tahu Allah lebih agung, tentu dia akan lebih memilih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang enggak mengenal Allah, akan lebih mengagungkan, oh ini kayaknya kalau enggak dikeramatkan nih, nanti saya takut sial. Hidupmu udah sial kok takut sial. Ya, ini yang ketiga. Karena dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla akan semakin menumbuhkan keimanan dalam diri kita. Kemudian yang keempat, ini penting sekali. Jadi saran saya tadi yang pertama apa? Kalau bisa di kajian sini ada yang membahas Asmaul Husna. Kemudian yang keempat, ini juga saya sarankan, mempelajari dan menghayati perjalanan hidup Nabi SAW. Ada yang membahas sirah di sini, Bu? Sirah Nabi? Ada? Belum. Ada buku bagus, ibu-ibu bisa baca, punya Ustadz Firanda, hafizahullah ta'ala. Sirah Nabawi punya beliau ada 6 jilid. Itu penjelasan sangat bagus, beliau mengutip dan menukil intinya dari 6 kitab, 6 atau 5 kitab. Kitab-kitab induk ilmu sirah. Ya. Jadi berusaha di sini harus ada kajian namanya Asmaul Husna dan juga apa? Asma wa sifat. Kemudian yang kedua sirah Nabi. Berusaha. Karena dengan ini akan semakin menambah keimanan. Karena manusia terhadap sejarah Nabi ini terbagi menjadi 3. Ada yang mustaksir, artinya dia banyak tahu, ini para ulama. Yang kedua mukil, orang yang kurang peduli. Dan yang ketiga adalah mahrum, orang yang jauh daripadanya. Merayakan maulid Nabi, tapi ketika ditanya sejarahnya Nabi, blank, nol. Ya, sehingga dia cuma tahu sejarah Nabi ya cuma apa? Ketika 1 tahun sekali itu saja. Jadi kita belajar sirah Nabi, berusaha. Dengan belajar sirah Nabi ini yang perlu difahami. Mempelajari sirah Nabi itu adalah bagian dari ibadah. Belajar sirah Nabi, kata Ibnul Qayyim, termasuk dari ibadah yang banyak kaum muslimin lalai. Nah, berusaha. Kalau bisa ada kajian apa tadi? Asmaul Husna. Dan yang kedua ada kajian sirah. Biar apa ibu-ibu? Imannya kita bertambah. Kemudian yang kelima, menghayati agungnya agama Islam dan syariat yang terkandung di dalamnya. Kita harus menghayati. Setiap syariat yang diperintahkan kepada kita, kita fahami. Pasti di dalamnya ada keagungan. Pasti di dalamnya ada maslahat. Ini harus kita fahami. Jangan sama seperti orang-orang yang pemikiran orang-orang liberal. Ini terkadang ibu-ibu terdampak penyakit ini. Yaitu pemikiran gimana? Penyakit menolak poligami. Ibu-ibu kalau nggak siap poligami, jangan ditolak syariatnya. Ini nasihat saya. Ibu-ibu kalau nggak siap di poligami, jangan ditolak apa? Syariatnya. Tapi katakan, saya belum siap.
Tapi ini syariat, saya yakin ada kebaikan di dalamnya, hanya saja saya belum siap. Sebagian orang mengatakan, ini nggak adil. Ini orang-orang yang haus nafsu. Orang-orang yang poligami cuma orang-orang yang haus nafsu. Ini dia menolak syariat, dan bahayanya bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Menolak syariat Islam bisa menjadikan seorang keluar dari Islam. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu, ini pemikiran-pemikiran bahaya. Kalau ibu tidak terima atau belum bisa terima, jangan ditolak. Yakini saja bahwa di dalamnya ada apa? Keagungan dan kebaikan yang kita tidak tahu. Makanya Allah mengatakan apa di dalam Al-Quran? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Kami sekali-kali tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan bagi kalian. Nggak ada kesulitan di dalam agama bagi kalian. Allah mengatakan sendiri dalam Al-Quran. Maka jika ini diketahui, setiap kita tahu bahwa agama Islam ini mengandung kebaikan, maka hendaknya setiap kita bersemangat dalam beramal soleh dan ikhlas. Coba kita perhatikan. Contoh saja yang kita jalani saat ini. Dan tema kita berangkat dari situ. Bulan Ramadan. Hukumnya apa Ramadan? Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Ternyata di atas kewajiban tersebut Allah mengiming-imingi kita dan menjanjikan kita banyak pahala dan keutamaan. Dari puasanya, dari sedekahnya, dari zakatnya, dari apa lagi? Qiyamul lailnya, dari baca Qur'annya. Selain itu disediakan sarana dan fasilitas biar kita mudah masuk surga, pintu neraka ditutup seluruhnya, pintu surga dibuka seluas-luasnya. Bahkan sampai-sampai Allah sediakan satu pintu yang diberikan pintu nama Ar-Rayyan. Itu karena untuk orang-orang yang bersemangat berpuasa. Ini Allah mewajibkan puasa bukan dalam rangka menyulitkan kita. Kok nggak boleh ya makan? Kok nggak boleh ya ini? Nggak boleh minum? Nggak boleh jima? Jangan mikir begitu. Tapi kita pahami bahwasannya di dalam syariat Allah ada kemudahan. Ada kebaikan yang kita tidak tahu sama sekali. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita nggak belajar. Coba seandainya seorang muslim tahu akan keutamaan agama Islam, mereka akan bersemangat dalam beragama Islam. Baik, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sekali-kali kami tidak menjadikan agama Islam ini di dalamnya ada kesulitan. Kemudahan, Bu. Ada kemudahan seluruhnya. Ada kemudahan. Poligami ada kemudahan. Poligami lagi. Soalnya slot saya masih 03. Tapi belum buka pendaftaran, masalahnya. Tapi belum buka pendaftaran. Baik, kemudian yang keberapa? Yang keenam, mentadabburi ciptaan Allah. Mentadabburi ciptaan Allah. Kalau kita perhatikan ibu-ibu, healing. Katanya healing itu untuk orang stres. Berarti orang yang suka healing adalah orang? Ya kan, Pak? Kan kalau tanya, Pak, ngapain healing? Saya healing menghilangkan stres. Berarti setiap orang healing adalah orang? Baik. Mentadabburi ciptaan Allah. Yang keenam adalah mentadabburi ciptaan Allah. Coba kita lihat gunung yang besar. Kalau kita menghayati, kok bisa ya sebesar itu? Pasti yang menciptakan adalah yang lebih besar. Berapa sih besarnya Allah, Bu? Sangat besar, gak ada yang tahu. Kalau tingginya Allah, kalau perkiraannya, disebutkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, jarak dari bumi ke langit pertama berapa? 50.000 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke langit kedua, serupa. Seterusnya hingga arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50.000 tahun perjalanan. Itu dengan kendaraan tercepat. Bisa dibayangkan betapa cepatnya buruk yang membawa Nabi SAW dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Ini kalau kita menghayati itu akan menakjubkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadikan itu apa? Terjadi dalam waktu sepertiga malam saja. Kalau kita menghayati satu sisi itu saja akan menjadikan kita geleng-geleng. Dan setelah pulangnya, itu kalau kita hayati coba perjalanan buruk yang sangat cepat. Ilustrasinya, kalau kita naik kendaraan cepat, pasti banyak sesuatu yang kita lewati, benar nggak? Tapi ternyata di dalam hadis Mi'raj tersebut, Nabi menyebutkan banyak kisah. Di mana beliau ketemu ketemu Nabi Adam, kemudian dia bercengkrama, kemudian ketemu dengan Nabi Isa bercengkrama, ketemu Nabi Musa bercengkrama, ketemu Nabi Idris bercengkrama, ketemu Nabi Nuh bercengkrama. Perhatikan kisahnya.
Secara logika nggak masuk akal, ya nggak? Tapi Allah jadikan itu semua. Dari satu sisi itu saja menjadikan kita ini takjub dan semakin kita mengagungkan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang mana di dalamnya adalah syariat sholat. Coba bayangkan, naik turun sama Nabi Musa, diskusi, minta lagi sama Allah, nggak kuat umatmu, turun lagi, naik lagi. Kalau jadi cuman jadi di waktu malam saja, sepertinya akal kita nggak nyampe. Tapi kalau orang-orang beriman yang menghayati, mentadaburi syariat-syariat Allah, akan tumbuh di dalam dirinya apa? Keimanan yang semakin bertambah. Baik, kemudian yang ketujuh, apa kiat-kiat agar menambah keimanan kita? Semangat dan ikhlas dalam beramal soleh. Orang yang ikhlas, orang yang semangat, ini akan semakin bertambah apa? Imannya. Tapi kalau kita nggak ikhlas, berat bu. Kajian kok sepi ya? Saya dah jauh-jauh dari sana ngisi kajian, kok sepi ya? Kalau seperti ini akan apa? Rusak iman kita. Akhirnya apa? Tujuannya bukan karena Allah lagi. Tujuannya bukan karena Allah. Saya bu, sebulan sekali itu masih pulang ke Jawa, masih ngisi kajian di Jawa. Terkadang kajian itu cuma bisa dihitung jari tangan, nggak sampai jari kaki bu. Itu kalau nggak ikhlas bu, lelahnya nggak main-main. Itu yang selalu saya jadikan patokan. Sudah keluar biaya, capek. Kalau kita nggak ikhlas, yang datang cuma sedikit. Ya kita berharap saja dari yang sedikit itu akan memberi manfaat kepada yang banyak. Tapi kalau kita nyarinya follower, sedih. Sama seperti orang-orang bikin status, kalau nggak ada jempol ke atas, sedih. Kalau jempolnya ke bawah, merundung. Kan ada orang-orang seperti ini ya. Jadi kita berusaha ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini bu, belajar seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ada berapa di dalam Al-Quran? Surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran ada berapa? Ada 2. Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Yang satu ikhlas dalam peribadahan, yang satu ikhlas dalam keyakinan. Tapi yang menakjubkan, dua-duanya ini disebut surat Al-Ikhlas, keduanya tidak menyebutkan kalimat ikhlas di dalamnya. Dari sini kita belajar, ikhlas itu tidak perlu disebutkan, tidak perlu ditampakkan. Bu, saya bayar utang, udah saya dah ikhlas. Nggak usah dibayar, saya ikhlas. Dikencengin, saya ikhlas. Ikhlasnya dikencengin lagi. Saya ikhlas, beneran saya ikhlas. Iya mas, saya dengar kamu ngomong ikhlas, saya udah dengar. Kan terkadang orang begitu kan, bayar utang. Enggak, saya udah ikhlas. Beneran, iya saya ikhlas, diulang lagi. Riaknya kok kencang banget ini. Ya. Kemudian yang ke-8, kita persingkat, sudah jam 11 lebih. Ini penting sekali, berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh. Berteman dan bergaul bersama orang-orang soleh. Ini berteman dan bergaul bersama mereka ini akan menambahkan keimanan. Makanya apa penyesalan orang-orang yang di akhirat merugi? Gara-gara mereka salah pilih teman. Di antara mereka apa? Masukkan jari-jarinya ke dalam tangan. Kemudian mereka mengatakan apa? Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka diriku, seandainya dulu di dunia aku tidak menjadikan orang ini sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani. Orang ini gara-gara dia aku terlalaikan dari zikir kepada Allah. Kita lihat teman kita, bu. Kita ini berteman sama fulan, semakin dekat sama Allah apa semakin jauh? Kalau kita berteman sama fulan, kita semakin jauh dari Allah dan lupa kepada Allah, tinggalkan orang ini. Artinya bukan dimusuhi, tetap berteman tapi tidak akrab lagi. Berusaha. Banggalah dekat dengan orang soleh walaupun miskin dan jelek. Jomblo lagi. Bangga, kita harus bangga dan harus dijaga yang seperti ini. Ibu punya teman, kayaknya kalau saya dekat dia, saya selalu bersemangat sedekah. Saya selalu semangat untuk sholat. Saya selalu semangat untuk bertutur kata yang baik. Omongan saya selalu saya jaga kalau dekat orang ini. Maka yang seperti ini dijaga, bu. Karena apa? Teman-teman yang soleh, yang beriman yang seperti ini, yang bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Kalau kita masuk neraka, mereka yang akan menyelamatkan. Mereka yang akan menyelamatkan. Di dalam hadis yang cukup panjang disebutkan Rasulullah SAW, ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, dia minta kepada Allah, ya Allah, mana temanku yang dulu sholat sama saya, haji sama saya, puasa sama saya, mana mereka? Kata Allah, kamu ke neraka, keluarkan mereka yang punya iman walau sebesar dinar.
Dia balik, sudah kukeluarkan semua ya Allah. Keluarkan teman-temanmu yang kamu kenal yang punya iman walau sebesar apa? Dirham. Kemudian balik lagi, sudah semua ya Allah, kata Allah, balik lagi, keluarkan mereka yang kamu kenal yang dulu beribadah kepada denganmu yang punya iman walau sebesar biji dzarrah. Syafaat dari orang beriman untuk orang yang beriman. Ini pentingnya kita berteman dengan orang-orang soleh. Maka berusaha Bu untuk kenal dengan ustadz. Kalau kita menyimpang ada yang menasehati. Kalau kita punya permasalahan kita bisa bertanya. Berteman dengan orang-orang yang rajin belajar. Berteman dengan orang-orang yang rajin ibadah. Dengan hal tersebut akan menjadikan kita bersemangat. Tapi kalau kita temannya malam dangdut, siang rock, sore koplo. Memang benar koplo orang ini berarti. Baik, yang ke berapa? 9 dan terakhir, menyebabkan sebab-sebab yang melemahkan iman. Menyebabkan sebab-sebab yang melemahkan iman. Di antara sebab-sebabnya banyak ya, tapi yang ingin saya sampaikan di antara sebabnya yang pertama adalah kebodohan. Gara-gara dia tidak mau menuntut ilmu agama. Ini harus dilawan, Bu. Saya punya teman, Bu. Dulu ketika suaminya masih bertugas di Pertamina, di mana namanya Cilacap, itu sering hadir kajian, mudah dia karena ada kajian-kajian. Pindah tempat semakin sulit. Sekarang dia ditempatkan di Jambi dan pelosok. Dia kerja di Pertamina di Jambi di pelosok. Kata dia kajian di sini sulit sekali. Kajian-kajian sunnah sulit sekali kata dia. Lah terus istri antum kalau nyimak kajian bagaimana? Alhamdulillah ada YouTube. Jadi setiap dia nyuci, setiap dia masak, dia nyimak ustadz-ustadz tertentu. Dia belajar. Jadi maksudnya apa? Yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu sesibuk apapun, paling minimal di rumah itu nyetel kajian. Ya, walaupun nggak bisa nyatet, paling minimal, oh saya sekarang tahu, oh sekarang saya diingatkan, oh ini saya mulai lalai. Nah yang demikian ini menjadikan kita iman semakin bertambah. Paling minimalnya istiqomah. Kemudian sebab-sebab yang melemahkan keimanan yang kedua adalah apa? Lalai. Atau malas yang terus dituruti. Yang ketiga, maksiat dan dosa. Yang menyebabkan lemahnya iman yang ketiga, maksiat dan dosa. Yang keempat, menuruti hawa nafsu. Menuruti hawa nafsu yang buruk. Yang keberapa? Kelima, bergaul dengan para pelaku dosa. Yang keenam, tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia dan menjadikan dunia sebagai orientasi utamanya. Ini berapa? 9 sebab-sebab yang dapat menumbuhkan keimanan di dalam diri kita dan 6 penghalang-penghalang yang menyebabkan kita terhalangi untuk beramal soleh di bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada tanya jawab enggak? Atau mau ditanya saja? Biar enggak ada yang tanya, saya tanya saja. Ulangan. Ada tanya jawab enggak, Bu? Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Cukup jelas berarti ya? Ada yang mau bertanya dulu enggak? Sudah siang. Mau masak ya? Ya udah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini ada perjumpaan yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla panjangkan umur kita dalam kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita beramal dengan amalan soleh sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan semoga ini bukan perjumpaan terakhir kita. Semoga Allah mengizinkan kita berjumpa dalam waktu yang lebih baik dan kesempatan yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada jamaah pada umumnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.